Safira dan Julian sangat terkejut. Polisi datang ke rumahnya, ingin membawa Julian ke kantor polisi dan ingin memintai keterangan karena saat ini Yuda telah tiada. Julian dan Safira sangat terkejut. Kenapa polisi memintai keterangan kepada Julian dan menuduh Julian sebagai pembunuhan Yuda? Polisi ingin memintai keterangan sehingga Julian harus ikut ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya karena pihak kantor polisi ada yang memberitahukan seseorang dan memberikan bukti yang kuat untuk melaporkan Julian ke kantor polisi. Safira menangis histeris. Safira mengatakan jika suaminya adalah orang yang sangat baik dan tidak mungkin suaminya melakukan itu. Begitu juga dengan Tante Wulan dan Mama Gina. Sangat histeris. Semua mengatakan jika Julian tidak pernah berhubungan dengan Yuda, apalagi atas kasus pembunuhan Yuda, itu tidak akan mungkin terjadi. Di saat Sisi pun telah meninggal dunia, Julian tidak ada membalaskan perbuatan Yuda. Kini polisi malah datang menangkap Julian dengan masalah yang terjadi saat ini. Safira sampai histeris. Safira hampir terjatuh. Safira tidak mau jika Julian dibawa ke pihak kantor polisi. Mama Gina langsung menghubungi pengacaranya agar Julian langsung ditangani dan bisa bebas. Mama Gina sangat panik. Saat ini perusahaan Andromeda pun dilanda kehancuran karena saat ini Romi telah berhasil menghancurkan perusahaan Andromeda dengan bekerja sama sebuah perusahaan untuk menghancurkan perusahaan PT Andromeda. Di sini Dania berusaha kabur dari Romi. Dania sudah tidak percaya lagi kepada Romi. Dania selama ini hanya ingin berusaha mencari tahu di mana keberadaan Yuda. Justru Romi hanya memanfaatkan Dania saja dengan Aku Yuda ada di tangannya, tapi Romi tidak pernah memberikan bukti kepada Dania agar Dania yakin. Dan di saat Romi ingin mendatangi Dania dan ternyata Romi melihat seorang nenek-nenek. Di sini Romi sangat terkejut, tak menyangka dia pergi meninggalkannya dan Dania sudah tidak percaya lagi kepada Romi karena Romi tidak bisa membohongi Dania lagi seperti yang dikatakan Safira bahwa Yuda ada di tangan Rafael. Rafael lah yang telah menculik Yuda. Itulah feeling dari Safira sehingga Dania mengingat kembali perkataan Safira. Dania pergi meninggalkan Romi dan ingin menemui Dania agar mencari tahu di mana keberadaan Yuda saat ini dan ingin menyelidiki tentang Rafael karena Safira dan Dania yakin bahwa Rafael lah yang telah menculik Yuda, bukanlah Om Romi. Di sini anak buah Rafael memberikan bukti kepada pihak kantor polisi. Buktinya sangat kuat, yaitu foto Yuda saat terbaring lemah. Di sini anak buah Rafael meyakinkan pihak kantor polisi dan menuduh Julian lah menjadi bos dari anak buah Rafael. Di sini Julian sangat terkejut. Julian menyangkal bahwa bukti itu tidak ada diberikan oleh Julian dan Julian tidak mengenal siapa dia sebenarnya. Julian menyangkal itu, tapi anak buah Rafael memastikan bahwa anak buah Rafael itu mempunyai bukti yang kuat dan menunjukkannya kepada pihak kantor polisi. Inilah buktinya. Buktinya telah diberikan oleh kepada pihak kantor polisi. Begitu juga dengan rekaman suara. Rekaman suara itu membuktikan bahwa itu adalah suara Julian, sehingga Julian tidak bisa mengelak. Di sini Julian sangat bingung dan bimbang apa yang harus diperbuatnya. Bukti yang diberikan anak buah Rafael itu sangat kuat. Tapi di sini Mona akan membantu Julian. Mona tidak akan membiarkan Julian di penjara. Apalagi Rafael berhasil menjalankan rencana liciknya. Di sini Rafael melakukan ini semua karena Julian telah menuduh Gunawan atas kasus pembunuhan orang tua Safira dan Dania. Disinilah Rafael melakukan aksinya untuk membalaskan perbuatan Julian karena Rafael tidak terima Pak Gunawan dituduh oleh Julian sehingga membuat Rafael marah besar kepada Julian dan Rafael melakukan rencana liciknya. Rafael memfitnah Julian agar segera mendekam di kantor polisi. Inilah buktinya. Rekaman suara Julian mengatakan jika Julian harus segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Yuda segera mungkin. Pengacara Julian juga sudah sampai di tempat. Pengacaranya ingin memberikan kesaksian dan bukti, tapi saat ini bukti untuk Julian belum ada.
karena Julian harus mendekam dulu di kantor polisi sampai pengacara Julian mendapatkan bukti untuk membebaskan Julian. Maka saat ini Julian harus mendekam di kantor polisi dan masalah ini akan sampai kepada Mona. Mona lah yang akan turun tangan menolong Julian dan akan menyelamatkan Julian dari tahanan kantor polisi. Terima kasih untuk para penggemar setia di Antara Dua Cinta. Tanpa kalian di Antara Dua Cinta tidak akan sampai sejauh ini. Kalian semua sangat luar biasa. Terima kasih. Bye bye.